Hai sahabat koleksi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube Koleksi Pengetahuan. Kita masih membahas tentang tumbuhan paling aneh dan menakjubkan di dunia, bagian yang ke-9. Sebelum kita mengenal tumbuhan tersebut, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya sahabat, karena dukungan sahabat sangat-sangat berarti buat channel YouTube ini. Bayangkan sahabat lagi jalan santai di sebuah hutan sunyi di Amerika Utara. Udara sejuk, dedaunan bergoyang pelan, dan suara burung hutan sesekali terdengar. Semuanya terasa biasa saja, sampai matamu tiba-tiba menangkap sesuatu di semak-semak. Ada yang aneh sahabat, ada yang bikin bulu kuduk berdiri. Sebuah tanaman kecil sahabat dengan batang tipis, tapi di ujungnya ada sederet buah putih bundar berkilat dengan titik hitam di tengahnya. Rasanya seperti ada puluhan bola mata mungil yang sedang menatapmu. Itulah dia sahabat, tumbuhan yang disebut doll's eyes atau mata boneka. Nama latinnya cukup rumit, Achtaea pachypoda. Tapi jangan salah sahabat, tumbuhan ini bukan sembarang tanaman hias. Ia adalah salah satu tumbuhan paling misterius, menyeramkan, dan beracun yang pernah tumbuh di hutan. Sahabat, kalau kita lihat dari dekat, buah putihnya memang mirip sekali dengan bola mata mainan boneka kuno. Bentuknya bulat, putih pucat, licin, dengan bintik hitam kecil yang seperti pupil. Bayangkan sahabat, kalau kamu melihatnya di kegelapan hutan, rasanya seperti sedang ditatap ratusan mata tak kasat mata. Buah ini sahabat menggantung di batang merah menyala yang kontras banget. Seolah-olah tanaman ini memang sengaja memamerkan matanya supaya orang atau hewan penasaran. Dan justru disitulah misterinya dimulai. Sahabat, sekilas tumbuhan mata boneka terlihat indah, unik, bahkan artistik. Banyak orang yang tergoda ingin memetik atau sekadar menyentuh. Tapi hati-hati sahabat, karena buah ini sebenarnya sangat beracun. Racun yang di dalam buahnya bisa menyerang sistem saraf dan jantung. Bahkan sahabat, bagi manusia, memakan 1 atau 2 buah saja bisa berakibat fatal. Gejala awalnya mulai dari rasa terbakar di mulut, pusing, sampai kejang-kejang. Akhirnya racun itu bisa membuat jantung berhenti berdetak. Ironisnya sahabat, buah ini justru terlihat sangat mencolok dan mengundang siapapun untuk mendekat. Cantik tapi mematikan, persis seperti jebakan alami. Menariknya sahabat,
Meskipun buah mata boneka beracun bagi manusia, ada beberapa hewan yang kebal terhadap racunnya. Burung-burung kecil misalnya bisa memakan buah ini tanpa masalah. Justru mereka yang membantu menyebarkan bijinya ke berbagai tempat. Disinilah alam seperti memainkan aturan mainnya sendiri. Manusia dilarang keras menyentuh, apalagi memakan buah ini. Tapi burung malah jadi partner setia untuk menyebarkan generasi berikutnya. Karena bentuknya yang menyeramkan sahabat, banyak legenda lokal yang lahir di sekitar tumbuhan ini. Beberapa kisah kuno menyebutkan buah mata boneka dipercaya sebagai penjaga hutan. Barang siapa yang berani memetik atau merusaknya sahabat, ia akan dihantui oleh tatapan ratusan mata gaib di dalam mangsanya. Ada juga cerita yang lebih gelap sahabat. Konon di masa lalu, tumbuhan ini dipakai oleh penyihir atau dukun hitam sebagai bahan ramuan mematikan. Karena sifatnya yang beracun sahabat, ia dijadikan simbol mata yang melihat kebenaran tersembunyi. Katanya siapapun yang berani menanam atau merawat tumbuhan ini dengan ritual tertentu bisa mendapatkan kemampuan untuk melihat hal-hal gaib yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Benar atau tidaknya sahabat tentu sulit dibuktikan, tapi bentuk buahnya sendiri sudah cukup bikin merinding. Kalau sahabat bayangkan buah putih dengan titik hitam, batang merah menyala, tumbuh di tengah hutan teduh. Rasanya seperti ada tanaman yang salah dunia. Seolah-olah tanaman ini bukan milik bumi, tapi makhluk asing yang tiba-tiba tumbuh di sini untuk mengawasi kita. Bahkan sahabat, banyak fotografer alam yang mengaku setiap kali memotret tumbuhan mata boneka ada sensasi aneh, seperti sedang dipandangi balik. Foto-fotonya memang sering bikin merinding karena buahnya benar-benar tampak seperti bola mata sungguhan yang hidup. Secara ilmiah, titik hitam pada bola mata boneka sebenarnya adalah bekas tempat bunga yang dulu menempel. Saat buah berkembang, bagian itu menghitam dan meninggalkan tanda yang terlihat seperti pupil. Kebetulan banget bentuknya bulat sempurna, jadilah buah ini benar-benar mirip bola mata. Fenomena ini sering disebut pareidolia, yaitu ketika otak manusia melihat pola yang mirip wajah atau mata pada benda mati, sama seperti kita melihat wajah di awan atau wajah di permukaan bulan. Bedanya, pada tumbuhan ini kemiripannya terlalu sempurna untuk diabaikan. Sahabat, yang bikin makin menarik adalah pertanyaan, kenapa buah ini berevolusi jadi seunik itu? Biasanya buah berevolusi agar menarik perhatian hewan untuk menyebarkan bijinya. Tapi bentuk mata menatap ini seolah bukan cuma untuk menarik burung, tapi juga untuk menimbulkan efek psikologis pada siapapun yang melihatnya.
Sahabat, apakah ini hanya suatu kebetulan? Atau memang tumbuhan ini punya cara sendiri untuk melindungi diri dari manusia? Karena siapa yang berani memetik pasti akan berpikir 2 kali saat melihat tatapan mata-mata itu. Jadi sahabat, lain kali kalau sahabat mendengar tentang tumbuhan bernama Actaea pachypoda alias mata boneka, ingatlah satu hal. Ia mungkin terlihat mungil, cantik, bahkan lucu. Tapi di balik tatapan buah putihnya tersembunyi racun mematikan, misteri evolusi, dan aura mistis yang bikin orang sulit melupakannya. Tumbuhan ini adalah simbol sempurna dari sesuatu yang tampak indah di luar, tapi menyimpan bahaya di dalam. Dan mungkin sahabat, saat sahabat berjalan sendirian di hutan, suatu hari nanti, sahabat akan merasakan tatapan mata-mata kecil atau mengikutimu dalam diam. Sahabat, kita akan membahas tumbuhan selanjutnya adalah Monotropa uniflora atau tumbuhan bunga hantu putih. Coba deh bayangkan lagi jalan-jalan ke dalam hutan, udaranya sejuk, pohon-pohon menjulang tinggi, sinar matahari cuma sesekali menembus celah daun. Di tengah jalan setapak yang agak lembab sahabat, tiba-tiba mata sahabat menangkap sesuatu yang aneh. Ada segerombolan tanaman berwarna putih pucat, berdiri diam seolah bukan bagian dari dunia nyata. Sahabat, bukan hijau, bukan warna-warni bunga biasa, tapi benar-benar putih pucat seperti lilin. Bentuknya mirip batang kecil dengan kepala menunduk, kayak lampu jalan yang lagi malu. Inilah dia, Monotropa uniflora, si bunga hantu, si tanaman hantu, atau sering juga disebut ghost plant. Biasanya kan sahabat, kalau kita ngomongin tumbuhan, yang langsung kebayang adalah daun hijau, batang, bunga warna-warni, dan tentu saja fotosintesis, ya kan? Nah, Monotropa uniflora beda total sahabat. Dia sama sekali enggak punya klorofil, alias enggak bisa fotosintesis. Loh, kalau enggak bisa fotosintesis, terus dia makan dari mana? Nah, disinilah keanehannya. Tumbuhan ini sahabat lebih mirip hantu karena hidupnya nebeng. Dia bukan parasit langsung ke pohon, tapi numpang makan lewat jamur yang ada di bawah. Jadi sistemnya gini, pohon gede kasih makan jamur lewat akar. Kemudian jamur dapat energi dari pohon. Nah, si bunga hantu ini nyedot nutrisi dari jamur itu. Jadi Monotropa uniflora kayak tamu nggak diundang deh, yang pinter nebeng. Bahasa kerennya Myoco-heteroponic plant. Bentuknya juga unik banget sahabat. Tingginya biasanya cuma 10 sampai 30 cm. Jadi kecil mungil. Batangnya
putih pucat, kadang agak transparan kayak lilin. Bunganya muncul sendirian di ujung batang, menunduk ke bawah, bikin dia kelihatan kayak sedang berdoa atau lagi sedih. Gak heran orang-orang nyebutnya bunga hantu. Karena kalau malam hari, terutama kalau cahaya bulan kena batang putihnya, tanaman ini kayak bercahaya samar, menyeramkan tapi sekaligus indah, sahabat. Sahabat, kira-kira di mana ya bisa kita ketemu bunga hantu ini? Mereka biasanya nongol di hutan-hutan yang lembab, teduh dengan tanah kayak jamur mycorrhiza. Banyak ditemukan di Amerika Utara, Asia, sampai Himalaya. Bahkan di Jepang dan di India pun juga ada loh, sahabat. Dan lucunya lagi, sahabat, bunga ini enggak bisa sembarangan tumbuh. Dia harus benar-benar punya hubungan sama jamur yang tepat. Jadi, walaupun kita coba tanam di rumah, kecil kemungkinan bisa hidup karena dia butuh ekosistem lengkap, pohon besar, tanah subur, dan jamur tertentu. Sahabat, sejak lama monotropa uniflora sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Warnanya putih pucat, bikin orang-orang percaya bahwa tanaman ruh. Ada yang menyebutnya bunga ruh yang sedang berdoa. Ada juga yang bilang bunga ini muncul dari tanah bekas kuburan. Beberapa legenda di Eropa, sahabat, percaya bunga ini bisa dipakai dalam ritual tertentu untuk memanggil arwah atau melihat dunia gaib. Karena munculnya yang tiba-tiba, biasanya setelah hujan lebat, orang dulu menganggap dia simbol misteri, bahkan pertanda dari dunia lain. Bayangin deh, sahabat, lagi jalan di hutan berkabut, tiba-tiba lihat bunga putih pucat bergerombol. Rasanya kayak ada yang ngeliatin dari balik pepohonan. Merinding kan, sahabat? Sekarang kita masuk ke fakta unik ya, sahabat. Pertama, tumbuhan ini tidak punya klorofil. Ini yang bikin dia beda sama tumbuhan lain. Yang kedua, simbol netralitas. Karena nggak bisa bikin makanan sendiri, dia bergantung penuh pada jamur. Yang ketiga, tumbuhan ini cepat layut, sahabat. Kalau dipetik, bunga hantu ini langsung berubah hitam dan meleleh kayak lilin terbakar. Jadi, buat peneliti mempelajari tanaman ini susah banget. Yang keempat adalah tumbuhan ini dapat menjadi obat tradisional. Konon, bunga ini pernah dipakai suku-suku asli Amerika untuk obat sakit mata, nyeri, sampai menenangkan saraf. Walaupun sekarang jarang dipakai karena keberadaannya yang langka. Kalau dipikir-pikir, sahabat, bunga hantu ini ngajarin kita tentang ketergantungan. Dia hidup bukan karena kuat sendiri, tapi karena ada sistem besar di sekitarnya yang saling terhubung. Pohon kasih makan jamur, jamur kasih makan bunga hantu. Semua saling terikat kayak rantai kehidupan.
Uniknya sahabat, meskipun pucat, kecil dan rapuh, Monotropa uniflora tetap bisa bertahan hidup dengan caranya sendiri. Kadang yang kelihatan lemah justru punya trik bertahan yang paling unik. Nah sahabat, itulah kisah tentang bunga hantu Monotropa uniflora. Tumbuhan yang gak punya klorofil, hidup nebeng lewat jamur, dan penampilannya bikin bulu kuduk merinding. Kalau suatu hari sahabat main ke hutan dan menemukan bunga putih pucat yang menunduk malu, coba berhenti sebentar ya. Siapa tahu itu bukan sekadar bunga, tapi sebuah misteri kecil yang sedang menyapa kalian. Karena bunga hantu ini sahabat bukan hanya sekadar tanaman, tapi juga pengingat bahwa alam masih menyimpan banyak rahasia yang belum sepenuhnya kita mengerti. Jadi sahabat, lain kali kalau dengar kata bunga hantu, jangan buru-buru takut ya. Bisa jadi dia cuma lagi pengen nunjukin bahwa dunia ini jauh lebih ajaib daripada yang kita kira. Alhamdulillah sahabat, kita telah membahas dan mengenal sedikit tentang tumbuhan paling aneh dan menakjubkan di dunia bagian yang ke-9. Insya Allah kita akan bertemu lagi dan menyambung lagi tumbuhan paling aneh dan menakjubkan di dunia bagian yang ke-10. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya sahabat, karena dukungan sahabat sangat berarti buat channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.